Rudi. Selamat malam Mas Rudi, halo. Ya, selamat malam. Oke, lokasi kejadian di Ungaran ya Mas? Iya, di Ungaran. Oke, nggak usah disebutin lagi gitu ya, karena terkait dengan beberapa pihak. Jadi silahkan boleh dimulai ceritanya, dijelasin itu tahun kapan, secara runtut seperti tadi Mas menceritakan kepada saya. Baik, waktu itu sekitar tahun 92 atau 93. Saya masih SD waktu itu ya. Jadi saya waktu itu tinggal di rumah bule saya. Soalnya ibu saya merantau, jadi saya ikut bule saya. Nah, waktu itu di tempat kami itu ada orang yang orang kaya itu, mobilnya banyak, kemudian angkotnya banyak, pokoknya sukses orang itu. Di desa itu sangat terpandang gitu. Nah, tapi menurut warga dan orang-orang itu, ibunya itu punya pesugihan. Dan memang kalau saya lewat situ itu, kami semua lewat situ itu ya pada ketakutan. Nggak berani mandang rumahnya pun nggak berani. Dan kami diwanti-wanti, kalau ada uang jatuh, uang apa, nggak boleh diambil. Pokoknya dilewati aja gitu. Namanya anak-anak ya pasti nurut lah gitu ya. Nah, kemudian suatu hari itu adiknya ibu tadi itu meninggal dunia secara mendadak. Pulang dari sawah, tahu-tahu meninggal. Jadi kakak beradik tadi kan, yang pertama yang kaya tadi, kedua itu biasa-biasa aja, petani biasa gitu. Jadi Bu Sumarni dan Bu Sukarni dan Bu Juwarti. Nah, setelah itu rumah itu kan yang saya tempati itu kan dekat dengan jalan ke makam. Jadi kalau ada orang meninggal itu pasti lewatnya situ. Begitu kami dengar berita itu ya kami udah takut duluan, karena waktu itu kan listrik belum ada, tempat saya itu belum ada listrik, jadi gelap pakai lampu minyak itu. Nah, jadi malam pertama udah ketakutan kami itu. Saya, Pak Lek saya, sama ponan-ponan itu. Ada 2 orang, jadi 4 orang di rumah itu. Hari pertama itu nggak ada apa-apa. Nah, hari kedua itu ada rumor itu di makam itu ada monyet besar katanya. Itu katanya jelmaan dari arwah yang meninggal tadi, yang nggak wajar tadi, yang juga jadi tumbal tadi itu. Kami anak-anak itu kesana itu penasaran, pengen lihat dengan penuh ketakutan ya, penasaran, datang beramai-ramai. Tapi saya nggak lihat, nggak pernah lihat. Dan nyoba 2 kali nggak pernah lihat. Terus akhirnya di malam keempat atau kelima itu ada kejadian yang nggak bisa kami lupakan. Waktu itu sekitar tengah malam, dari makam itu, kuburan itu, ada suara keras, suara perempuan, dan semua dengar. Saya, Pak Lek saya, sama penantu dengar semuanya. Suaranya itu gini, gitu, keras sekali. Kami kaget semua kan, akhirnya kumpul di ruang tengah, jadi satu tidur di situ. Pokoknya baca-baca sebisanya gitu, saking takutnya. Itu sungguh mengerikan ya waktu itu ya, mengerikan bagi kami itu. Akhirnya kami tidur di situ, nggak bisa tidur, pokoknya saling menjaga sampai pagi.
Setelah itu kami minta perlindungan gitu ya sama Pak D yang punya ilmu kebatinan ilmunya begitu, supaya kami bisa tenang gitu intinya. Terus kami disuruh baca Al-Quran, suruh mengaji itu. Nah, misteri itu sampai sekarang kami nggak tahu itu bagaimana. Yang jelas itu pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Terus cerita yang kedua itu di rumah yang sama, tapi sudah agak kesini ya, tahun 2001. Waktu itu ibu saya pulang, terus waktu itu belum bikin rumah, akhirnya jujuk di tempat kulit tadi. Nah, waktu itu kan malam-malam kan belum masak ya, saya tawarkan, ini pada mau makan nasi goreng nggak? Dia jawab, iya mau gitu. Ya sudah, saya belikan ya gitu. Tapi sabar ya, ini agak lama gitu. Soalnya yang mau saya tempat beli itu nasi gorengnya terkenal, ramai, antriannya banyak. Itu saya berangkat jam 7, pulang itu jam 10. Tadi pas saya berangkat, mereka pada di atas. Jadi rumahnya itu 2 lantai, cuman lantainya itu dari kayu, dan dari dak beton, dari kayu. Nah, mereka di atas nonton TV. Itu udah ada listrik, udah dapat listrik bukan 2001 itu. Nah, pas saya pulang itu, saya masukin motor, saya dengar masih ramai tuh di atas tuh. Oh, masih nonton TV ini ternyata. Ada orang ketawa-ketawa, orang lari-lari, suaranya kan duk gitu kan, kalau dari lantai dari kayu tuh duk gitu. Kayak sana kemari gitu. Nah, saya bawa nasinya, saya bawa tuh, saya naik tangga. Pas saya sampai di atas, di lantai atas itu TV-nya mati, tidak ada orang. Nah, saya kan kaget loh, tadi kok rame, kok ini kok nggak ada orang. Di atas itu ada 2 kamar. Saya cari kamar di sebelah, nggak ada orang. Kamar satu lagi, nggak ada orang lagi. Saya bilang, itu tadi apa ya? Saya kan langsung takut ya, saya langsung lari ke bawah. Saya buka pintu kamar, ternyata mereka sudah tidur semua. Saya bangunin, bu, bangun, ini nasi gorengnya gitu. Pada terbangun, setelah agak kondusif sudah menerima badan normal itunya, saya bilang tadi itu saya ke atas ramai, ternyata sudah pada tidur. Makanya kaget semua. Nah, itu yang saya alami. Jadi itu juga menakutkan saya itu. Itu Mas, kira-kira Mas. Oke, Mas Rudi. Ya. Rumor yang cerita pertama itu berarti di tahun 90-an ya? Iya, 92. Terus abis itu apakah ada hal-hal lain? Karena kalau misal kalau misal tadi dibilang pesugihan dan sebagainya, artinya tidak berhenti hanya di tahun itu saja. Iya. Jadi sebelum meninggalnya kakaknya itu, adiknya, itu sudah ada korban. Itu di sebelah rumahnya. Sudah meninggal, katanya nggak sakit. Dan orang-orang menduga ya jadi tumbal juga. Nah, terus setelah yang kakak adiknya meninggal, itu nggak ada yang meninggal di daerah situ, nggak ada. Terus terakhir itu ada anak muda gitu ya di daerah situ tuh, di desa kami itu hampir jadi korban. Jadi dia nemu uang 100.000, dibawa pulang. Sampai di rumah itu dia kejang-kejang sakit gitu. Nah, orang itu bilang kan matanya kan buta sebelah. Terus sama orang-orang itu
panggilin sama anu namanya, saya nggak sebut namanya ya, pokoknya dipanggilin sama orang yang ngerti di situ. Nah, terus ditanya tadi gimana dia nemu uang itu, uangnya diambil, kemudian uang itu di sungai, dilarung di sungai. Alhamdulillah itu selamat. Nah, terus setelah itu Pak Ali saya itu kerja di tempatnya ibu itu. Dia kan punya itu penggilingan padi. Pak Ali saya itu 2 orang itu kerja jadi buruh penggilingan padi. Nah, awalnya sih nggak apa-apa. Terus kira-kira 1 bulan itu ada yang mulai aneh. Dia mau pulang, dia nemu telur tuh, dibawa pulang, dimasak. Setelah dimasak itu, setiap dia berangkat, dia pulang kerja itu, di tengah jalan selalu diliatin ibu itu, yang tadi itu, pasti ketemu itu. Nah, terus habis itu dia sakit parah, muntah, sudah mau meninggal tuh. Terus akhirnya ditolong orang dari desa sebelah. Orang itu bilang juga ini diincar, ini mau dijadikan tumbal. Akhirnya diselamatkan gitu pakai tata cara apa itu saya agak lupa, itu ada yang disembelih atau apa ya, saya agak lupa itu terus dia sembuh. Nah itu terakhir. Kemudian ibu itu meninggal. Setelah ibu itu meninggal, itu hartanya tuh habis, sedikit demi sedikit semua habis, tidak tersisa. Itu Mas. Oke. Terus untuk yang cerita kedua ini berarti di rumahnya Mas Rudi sendiri ya? Rumah beli saya. Yep. Secara sederhana berarti yang cerita kedua ini di lantai 2 ada keramaian padahal anak-anak udah pada tidur gitu ya? Ya, udah tidur. Terus yang tadi minta nasi goreng adalah? Itu ibu saya sama ponakan-ponakan saya kan pada kumpul tuh waktu itu. Bisa kan pulang dari merantau. Oke. Mas Febri silahkan. Langsung ke Mas Febri ya, Mas Rud. Iya, boleh. Selamat malam Mas Rudi. Iya, selamat malam. Ini dari cerita yang pertama dulu ya. Dari cerita yang pertama ini sebenarnya ini rumit ya Mas ya, Masnya. Selepas dari korban-korban ini tadi gitu ya Mas ya, entah itu ini memang dijadikan tumbal atau tidak, saya nggak mau tahu itu gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat di tahun segitu ya, di tahun segitu di kampungnya Mas Rudi ini kalau yang saya lihat itu gelap, hawanya beda gitu yang saya rasakan di tahun-tahun segitu gitu ya Mas ya. Bisa juga dikarenakan sama sosok-sosok yang memiliki energi negatif ini gitu loh Mas. Oh gitu ya. Iya. Iya. Dan kejadian-kejadian yang sempat diceritakan sama Mas Rudi itu tadi ya, kalau yang saya lihat kejadian-kejadian janggal tersebut memang pada waktu itu memang ada gitu Mas, dan bisa dibilang
sosok apa ya, sosok monyet itu tadi ya Mas ya, yang sering dilihat itu ya, bisa dibilang itu adalah sosok yang memuja, sosok seseorang yang setelah meninggalnya gitu ya Mas. Ini adalah sosok seseorang yang memuja setelah meninggalnya itu, lalu dijadikan budak gitu Mas. Itu ya. Waktu itu saya lupa tadi ya. Waktu itu mbah saya itu waktu masih hidup, adiknya mbah saya itu kan orang pinter ya, dulu mondok di Tebuireng ya. Itu pernah datang ke situ. Nah itu kan dulu kan perangkat desa. Nah itu datang ke situ bilang, oh di rumah saya itu tuh ada nganunya, ada lubangan di ruangan ini, ada lubangannya, itu tempat anunya itu ritualnya gitu. Nah terus mbah saya itu kan tahu. Nah terus itu ada tiang itu cagak gitu, tak sentelik le cagak ini, wongnya langsung loro wetenge gitu. Jadi dia sentelik tiangnya itu, yang sakit orangnya bilang, aduh tunggu kok loro gitu katanya, yang sama mbak saya itu. Terus mbak saya bilang, oh memang betul, berarti itu dia punya itu apa, jadilah ya pemujaan itu. Memang yang saya lihat ya, memang di rumahnya gitu ya Mas ya, di rumah orang tersebut gitu ya, setiap sudut itu ada sosoknya kalau yang saya lihat ya Mas ya. Dan sosok-sosok yang berada di rumahnya ini ya, sosok yang itu ya, yang sosok-sosok yang dipuja dan para anak buahnya, kasarannya seperti itu gitu loh Mas. Iya. Baik. Kalau yang ini Mas, yang di rumah saya itu saya nggak dilihat. Soalnya sampai sekarang tuh masih horor tuh. Maksudnya horor adalah? Ya itu. Sekarang kan yang tinggal kan ini. Ibunya bule saya udah pulang juga dari merantau sama anaknya. Anaknya kan 3 ya. 1 di luar kota, tinggal di sana. 1 di luar kota juga. Nah, yang nomor 2 ini yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini itu juga sudah 2 kali nih istilahnya ya diganggu apa ya istilahnya ya, seperti itu ya. Oke, jadi maksudnya horor adalah karena masih ada gangguan gitu ya? Iya masih, dan itu lebih itu juga ngeri juga itu Mas Feb. Ya, kalau dari cerita yang kedua ya, yang di rumah Mas Rudi ini, yang saya lihat pertama, setelah mendengar cerita tadi ya Mas ya, itu memang di situ banyak anak-anak kecil. Itu. Jadi di rumah yang diceritakan ini bisa dibilang tempat main mereka gitu loh Mas. Karena yang setelah saya lihat lebih dalam lagi ya Mas ya, ternyata di situ juga kayak ada jalurnya ya, jalur mereka gitu. Iya. Dan sampai sekarang pun, ini yang saya lihat ya Mas ya, sampai sekarang pun masih sering berinteraksi ya, walaupun
belum menampakkan wujudnya ya. Kalau saya tuh diceritani 2 kali tadi tuh ya. Yang pertama itu suaminya kan kerja di luar kota di installasi listrik. Pulangnya itu seminggu 2 kali. Waktu itu suaminya shift malam, berangkat malam jam 7. Suaminya pamit kerja, dia tidur. Tapi pas dia mau tidur itu, dia tuh lihat di kasurnya itu, di dekat kakinya itu, ada suaminya tidur. Nah, dia kan bingung loh. Suami saya kan udah berangkat kerja, kok ini ada dipanggil, mas, diam aja itu. Panggil lagi diam lah. Terus dia tuh beringsut sedikit itu, mau digugah pakai kaki gitu loh. Itu pas disentuh pakai kaki gitu, itu nggak ada, hilang jadi asap, nggak ada orangnya. Terus yang terakhir, malam-malam dia mau ke kamar mandi. Udah masuk kamar mandi, itu temboknya itu kayak dipukul dari luar gitu. Duk itu kan kerasa ya, kita denger ya kalau tembok dipukul ya. Itu dipukul-pukul dari luar. Akhirnya dia keluar lagi. Itu yang diceritain sama saya. Jadi berarti kan itu masih ada, masih horor di rumah itu. Itu baru-baru aja soalnya. Ya mungkin tadi ya mas ya, mungkin memang itu jalurnya mungkin ya. Karena rumah saya dulu yang di kampung yang satunya itu saya dulu pernah punya rumah ibu saya lah, bukan rumah saya. Rumah ibu saya juga gitu. Itu jalurnya demit itu. Jadi waktu kami panggil orang dekat, dia nggak berani, nggak bisa. Dia bilang, ini memang dalane wis ra iso, itu nggak bisa. Yang rumah saya dulu itu juga horor itu. Di jalur yang ruang tengah itu lurus gitu ya. Ini tembusnya ke makam sesepuh desa. Itu ada kerbau mas. Itu jadi kerbau kayak mandi lumpur tuh mas. Kebun jerum kalau ibu saya bilang gitu. Ini kan kebunin jerum gitu. Saya tuh masih kecil, saya belum terlalu ngeh ya. Terus saya pernah mau maghrib kayak mau ketiduran gitu, pulang sekolah. Terus saya mimpi ketemu orang kembar sama saya persis. Bajunya pramuka, belum ganti baju waktu itu. Dia datangi saya itu, saya dicekik mas. Dicekik saya di sini. Terus saya kebangun akhirnya. Saya takut, saya nyari ibu saya, menangis saya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya mas, di cerita yang kedua tadi ya. Sampai sekarang pun lokasi itu atau rumah itu ya masing-masing ya bisa dibilang masih banyak yang apa ya istilahnya, kayak sliveran di situ gitu loh mas. Dan ada juga sosok yang memang menetap ya, atau ya bisa dibilang penunggu rumah itu gitu ya mas. Itu memang ada. Tetapi kalau yang saya lihat yang lebih mengganggu ya, yang lebih mengganggu itu sosok-sosok yang ini loh mas, yang kayak berlalu lalang di situ gitu loh mas. Karena yang saya lihat pun sosok yang lewat situ ya, yang berlalu lalang di situ gitu ya, yang saya rasakan kebanyakan itu yang memiliki energi yang kurang bagus gitu. Iya.
Itu sih kalau yang saya lihat ya, tetapi memang hawanya aneh sih kalau yang saya rasakan ya di desa tersebut ya Mas ya. Iya. Kalau yang saya rasakan aneh gitu loh. Saya pun nggak bisa cerita keanehan ini itu bagaimana, itu saya nggak bisa menceritakan juga gitu. Iya. Itu sih kalau yang saya tahu dan yang saya rasakan ya seperti itu gitu Mas. Iya Mas. Ya memang itu ada kok ya, kayak itu memang ada. Iya. Tidak bisa ditolak. Oke, cukup berarti ya Mas Feb. Mas Iya, cukup. Trudy, terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air malam hari ini. Sama-sama. Iya. Ya. Sama-sama. Selamat malam.